Halo, shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi pada pagi hari ini di acara Go Sharing Live, persembahan dari Go Bogor Online Service. Dan pada hari ini, perkenalkan saya Hendriko Gunawan, boleh ada di sini menyampaikan sesuatu yang saya terima dari Tuhan untuk saya sampaikan kepada Bapak Ibu saudara sekalian, biar kiranya bisa memberkati kehidupan Bapak Ibu semua, dan kiranya Tuhan juga melakukan hal yang sama dalam apa yang Dia lakukan dalam setiap karyanya, dalam setiap karunia yang Tuhan berikan, yang luar biasa yang saya alami, kiranya juga ada dalam kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi pada pagi hari ini saya mengangkat tema dari apa yang saya mau bagikan ini adalah belajar percaya lewat doa. Itu diambil dari Markus 11 ayat 24. Saya bacakan sebelumnya. Markus 11 ayat 24 ini adalah, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Jadi kita di sini belajar untuk bisa berdoa. Jadi kalau kita sudah minta dan doakan, percaya bahwa kita akan menerimanya dan hal itu pasti akan diberikan dalam hidup kita. Jadi kita belajar percaya dulu dari apa yang kita doakan. Nah, belajar berdoa ini sebenarnya dalam keadaan kondisi kita hari-hari ini mungkin kita seringkali juga kadang-kadang suka susah berdoa gitu ya. Mungkin karena kita udah capek, udah banyak pikiran, jadi kualitas hidup doa kita pun juga mungkin berkurang. Tapi hal ini yang Tuhan ajarkan ke saya dan saya alami, bahwa berdoa itu bukan sebatas hanya dialog saja, tapi ada sesuatu yang mendasari kita bisa berdoa. Dan yang mendasarinya, yang menjadi satu modal itu adalah kita bisa berdoa itu adalah hal yang pertama yang mendasari kita berdoa, untuk kita percaya bahwa semuanya yang kita terima adalah hal yang pertama, modalnya adalah kita harus percaya dan tidak bimbang. Ya, jadi kalau dalam ayat sebelumnya di ayat 22 dan 23 di Markus 11 yang sama, saya bicarakan buat Bapak Ibu Saudara, "Percayalah pada Allah, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya." Jadi modal pertama untuk kita bisa berdoa dan mengalami dan menerima setiap apa yang kita doakan, modal yang percaya, kita percaya dulu dan jangan bimbang. Ya, jadi di ayat ini dikatakan bahwa kita pegang dulu modal utamanya adalah percaya dan tidak bimbang. Percaya dan tidak bimbang artinya kita percaya bahwa keilahian Allah itu sanggup melakukan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kalau tadi dibilang bahwa kalau kita berdoa, kita percaya dengan iman, kita percaya bahwa gunung ini bisa beranjak tercampak ke laut, maka itu akan terjadi. Nah, itu sesuatu yang satu kiasan bahwa itu yang nggak mungkin, tapi Tuhan bisa jadikan mungkin. Karena apa? Dengan keilahiannya Allah, Dia sanggup melakukan itu. Ya, jadi modal kita bisa berdoa dulu, yang menjadi dasar kita harus berdoa, dan kita yakin kita bisa menerimanya adalah modal percaya, dan kita percaya dan jangan bimbang dari apa yang akan kita doakan itu. Kita harus percaya dulu bahwa Tuhan punya kuasa dan tidak bimbang, bahwa tidak ragu lagi kuasa Tuhan itu pasti akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dan hal yang kedua adalah kita percaya bahwa kita telah menerima dari apa yang kita doakan. Ya, jadi kita belajar untuk percaya kita telah menerima duluan, walaupun kita belum melihat hasilnya. Jadi kita percaya dulu bahwa kita sudah menerimanya. Jadi kalau sesuatu yang belum kita lihat, kita klaim duluan, kayaknya benar kan ya, benar nggak ya? Tapi kita mau belajar percaya bahwa apa yang kita doakan itu kita pasti menerimanya. Gitu ya. Jadi walaupun kita belum lihat hasilnya, tapi kita pegang dulu bahwa kita sudah terima hasilnya dari apa yang kita doakan itu. Kita sudah percaya bahwa kita klaim lewat doa kita sudah terima gitu. Ya, jadi hal yang bisa saya sampaikan ada 2 poin sebenarnya. Yang pertama adalah tadi, jangan percaya bahwa kita harus percaya dan jangan bimbang. Artinya kita percaya dengan keilahiannya Allah, Tuhan sanggup melakukan setiap yang kita doakan itu, yang rasanya tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil menjadi tidak mustahil bagi Tuhan. Dan hal yang kedua adalah kita percaya bahwa kita sudah menerima duluan doa itu, bahwa hasilnya belum kelihatan, kita tetap sudah percaya dulu. Jadi ada 2 hal ini yang saya dapatkan, yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan saya.
Dan saya alami beberapa waktu ke belakang kemarin, menjadi satu kesaksian juga bahwa waktu tepatnya di akhir bulan Juni waktu itu, saya bekerja di tempat di mana saya bekerja itu, khususnya di departemen saya itu hampir 50% itu kena COVID-19. Jadi kondisinya saat itu kita udah mau akhir bulan, mau awal bulan harus bikin laporan juga, di mana report-report itu punya deadline yang sangat ketat, dengan orang yang tersisa sedikit 50%, sementara kita harus membackup kerjaan orang-orang yang terpapar ini gitu. Beberapa rekan-rekan teman saya, kiri kanan saya itu kena gitu, jadi mereka juga harus isolasi mandiri dengan kondisi ada yang gejalanya nggak terlalu berat sampai dengan yang kondisinya berat gitu. Nah, saya belajar hal ini saya belajar untuk menjadi percaya lewat doa-doa saya, bahwa itu tadi saya belajar untuk percaya dan tidak bimbang dengan keilahian Allah, bahwa doa saya adalah Tuhan akan mampukan kami yang tersisa untuk menyelesaikan tugas tanggung jawab kami dengan sebaik-baiknya dan menyelesaikan sesuai dengan tepat waktu dengan hasil yang baik juga. Dan yang kedua adalah saya mempraktikkan bahwa saya belajar berdoa untuk mendoakan dan menerima hasilnya, bahwa teman-teman saya yang sakit ini saya klaim mereka sudah sembuh. Walaupun ada dari mereka yang belum percaya Tuhan, tapi saya mau berdoa buat setiap mereka dan saya mau melihat hasilnya, mengalami bahwa Tuhan sanggup bekerja di tengah-tengah keadaan kondisi yang gak baik buat kehidupan mereka. Saya mau melihat bahwa menjadi satu kesaksian biar Tuhan menyembuhkan dan melawat setiap mereka. Dan puji Tuhan, beberapa dari mereka ada yang sudah sembuh belum sampai 2 minggu dan hasil PCR-nya sudah negatif. Tapi memang ada juga yang hasilnya baru 1 bulan karena memang mengalami gejala yang cukup berat, tapi Tuhan juga sudah sembuhkan dan mereka sekarang sudah kembali lagi semua beraktivitas dengan normal gitu. Jadi memang melewati masa-masa sulit kemarin itu, selama 1 bulan kami hampir mengalami kondisi yang cukup nggak enak ya, karena pekerjaan semua kami harus backup sama-sama, dari orang yang tersisa harus saling tambal sulam menyelesaikan tugas-tugas yang mereka biasa kerjakan. Tapi itu tadi, ketika saya belajar membawa ini semua di dalam doa dan saya percaya bahwa saya tidak ragu, tidak bimbang juga, percaya bahwa Tuhan sanggup menyelesaikan semuanya, itu dapat diselesaikan dengan baik. Dan saya juga menerima setiap janji Tuhan bahwa mereka, orang-orang yang sakit ini sembuh. Saya juga melihat mereka semua juga disembuhkan. Tidak ada satupun yang dilewatkan Tuhan, meskipun punya prosesnya masing-masing, tapi mereka semua kembali bisa sembuh. Dan saya melihat bahwa pekerjaan Tuhan begitu luar biasa gitu. Dan saya amazed gitu, ada yang belum sampai 2 minggu mereka sudah sembuh dan bisa kembali, padahal mereka waktu awal-awal terpaparnya juga kondisinya juga langsung sangat drop gitu. Ya itu tadi, jadi yang saya dapatkan adalah kita mau terus belajar percaya lewat doa-doa kita, bahwa jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang dalam setiap doa-doa kita, dan kita percaya bahwa apa yang kita doakan itu kita sudah menerima hasilnya. Itu saja Bapak Ibu Saudara sekalian yang bisa saya sampaikan, kiranya menjadi berkat buat Bapak Ibu semua. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen, dan juga share channel ini, biar juga Bapak Ibu nanti bisa mendapatkan update-nya apabila Bapak Ibu melakukan subscribe untuk channel ini. Dan kiranya apa yang bisa saya bagikan ini sungguh-sungguh biar nantinya bisa memberkati dan Bapak Ibu juga mengalami hal yang sama. Kuasa dari doa itu Bapak Ibu semua alami. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Tetap sehat, tetap semangat, dan saya percaya Tuhan terus menjaga dan melindungi kita semua. Dan sampai ketemu di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. God bless.